Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih pada tahun yang baru ini Tuhan, Tuhan tibakan kami oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ada banyak panjang perjalanan kami di tahun yang lalu, namun Tuhan menjaga, menghindarkan kami dari mara bahaya, sakit, penyakit, dan Tuhan lindungi kami. Tuhan tibakan untuk berikan kami mengisi tahun 2022 ini. Biarlah Tuhan maksud penciptaan Tuhan di dalam kehidupan kami dalam mengisi tahun 2022 ini melalui pengenalan firman Tuhan yang akan yang Tuhan siapkan bagi kami. Biarlah buka mata hati pikiran kami untuk tahu dan mengerti maksud rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami agar kami boleh dilayakkan duduk di sekitar firman Tuhan. Nama Tuhan dipuji dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan eh, yang menjadi serupa dengan Kristus. Itu satu tema besar yang kita mau masuki di dalam satu periode ini, menjadi serupa dengan Kristus. Ini tema ini cukup sering kita mendengarkan, tapi kita dengarkan dulu dari firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 sampai dengan 29. Ya, Roma 8 ayat 28 sampai dengan 29. Diciptakan menurut gambar Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini dipilih, dari awalnya sudah ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, serupa dengan Yesus. Nah, kita ini adalah manusia sebagai makhluk ciptaan. Kita memiliki intelektualitas, kita dapat berpikir, berargumentasi, memecahkan masalah. Kita juga memiliki diberikan sifat relational. Dia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial, kita dapat memberikan kasih dan juga kita menerima kasih. Demikian juga di dalam diri kita memiliki nurani moral yang membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini merupakan tanggung jawab kita kepada Allah di dalam perilaku kita. Nah, kalau kita melihat kepribadian dan karakter, ya, eh, di kepribadian itu adalah bagian yang di atas dari sebuah gunung es, ya, gunung es. Kepribadian. Kalau orang muda pilih pasangan, dibilang ya bagaimana yang memiliki kepribadian, yang memiliki kepribadian pribadi, mobil pribadi, punya rumah pribadi dan sebagainya. Begitu kepribadian dalam definisi orang muda. Tapi tidak demikian. Kepribadian itu adalah tampilan yang dapat kita lihat dari seseorang yang nampak dari luar. Tetapi kalau karakter, karakter itu adalah keseluruhan dari gunung es itu yang nampak di luar maupun yang ada di bawah permukaan, di dalam hati. Itu makanya ada istilah dalamnya hati, siapa yang bisa menduga. Nah,
kita ingin Tuhan menginginkan kita menjadi serupa. Serupa itu di dalam hal meneladani nilai-nilainya, meneladani melakukan sikapnya, dan serupa dengan karakternya. Jadi keserupaan karakter ini yang menjadi hal yang perlu menjadi tumbuh kembangkan di dalam kehidupan kita. Nah, pengembangan karakter itu bagaimana? Itu digambarkan dalam patokan dari firman Tuhan, itu dari ucapan-ucapan bahagia Yesus di dalam Matius 5:57 itu kan, ataupun dari buah roh, ya, buah roh, bukan buah roh ya, tetapi istilahnya buah roh. Nah, saya mencoba menilai buah roh yang saya miliki. Ya, ada 9 buah roh. Itu menjadi satu kesatuan. Tidak satu-satu, ya. Ada kasihnya beda, sukacita beda, tapi di dalam buah ini, ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Kalau saya menilai dengan diri saya, kasih saya mungkin capaiannya masih 70%. Sukacita saya yang mungkin senang, susah, sudah bisa menerima, ya capaiannya 80%. Bagaimana dengan kesabarannya? Ya, saya walaupun namanya sabar, tetapi kadang sering marah, ya nilai capaian masih belum maksimal, ya. Bagaimana dengan kemurahan? Mungkin saya kalau soal kemurahan karena belum punya banyak, merasa bahwa masih banyak kurangnya, ya. Itu kemurahan, berbagi, peduli, itu nilai-nilai dalam kemurahan. Mungkin nilainya mungkin yang 50 gitu kan. Kebaikannya dibandingkan Bapak Ibu mungkin masih jauh di bawah Bapak Ibu tentang kebaikan. Apalagi tentang kelemah lembutan. Waduh, siapa yang lawan ya? Kalau tentang kelemah lembutan saya cepat langsung to the point saja, kalau salah ya salah, teriak apanya, tapi kalau Bapak Ibu masih ada cara yang lebih lembut di dalam mengungkapkan. Nah, itu nilai apa? Kalau di total nilai capaian saya tentang buah roh itu 595 atau rata-rata 66,1. Kalau saya sebagai pengajar nilainya baru C minus. Itu capaian saya. Ya, bagaimana mengembangkan capaian ini dari C minus itu menjadi C, bahkan meningkat menjadi B. Itu menjadikan arahan untuk mengembangkan capaian. Nah, memang nggak gampang, sulit untuk mengubahnya, ya. Kita sering menginterpretasikan ya hidup berkelimpahan, kesehatan sempurna, gaya hidup nyaman, bahagia, kemudian mewujudkan mimpi-mimpi, bahkan serba instan dari masalah-masalah, ya. Itu interpretasi yang salah. Padahal diubahkan itu adalah dalam Allah turut bekerja di dalam sesuatu, ya, untuk mendatangkan kebaikan. Itu ayat 28 katakan. Jadi hanya oleh karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita mengubahkan. Tidak dihasilkan oleh imitasi, meniru, ya, sedemikian rupa, tetapi diubahkan, ada Yesus, Roh itu hidup di dalam kita, ya, mengizinkan Kristus hidup melalui kita. Bagaimana ini terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, ya? Tentu melalui pilihan-pilihan, ya. Ada pilihan-pilihan, kita memilih untuk melakukan yang benar, yang baik dari berbagai situasi. Baik itu situasi menyenangkan, situasi sulit, situasi susah dan sebagainya. Pilihan-pilihan untuk yang menetapkan yang benar. Itulah yang katakan semakin berhikmat, dia semakin dewasa di dalam menentukan pilihan-pilihan itu. Dan kita mempercayakan itu oleh karena kuasa Roh yang hidup di dalam kita. Bekerja sama dengan karya Roh Kudus, memberikan kuasanya ketika kita melakukannya, dan kita melakukannya dengan ketaatan, dan Tuhan menunggu kita bertindak, ya, diatur. Jadi jangan kita menunggu untuk merasa, aduh nantilah, tunggu sabar dulu, enggak begitu. Seberapa yang kita miliki, lakukan, tindakan, belajar,
di dalam melakukan, mempraktekkan hidup kasih mengubahkan. Lakukan yang benar bagaimanapun di dalam perasaan kita. Nah, mungkin jadi jangan takut karena gagal. Ini apa? Ya, itu merupakan usaha-usaha kita di dalam mengembangkan karakter kita. Kita mempercayakan, mengandalkan, ya, percaya, believe, ya. Dan yang satu hal lagi yang kita perlu sering jangan terkecoh, ya, bahwa usaha yang kita usahakan untuk bertumbuh itu tidak berhubungan dengan keselamatan. Tapi sebaliknya orang yang diselamatkan, ya, memiliki tanggung jawab untuk berusaha di dalam pertumbuhan rohaninya. Coba itu apa? Jadi jangan dikira orang merasa selamat lantas diam saja tidak melakukan apa-apa. Tapi di dalam dia harus menjadi serupa dengan Yesus, yaitu dengan melakukan mengaitkannya dengan pertumbuhan kerohanian kita. Kita mesti bertumbuh melalui usaha-usaha kita. Kalau contoh di dalam Efesus 4 ayat 22-24 katakan, tanggalkan manusia lama, baharui pikiranmu, baharui di dalam roh, buang dusta, berkata benar, ya, dan jangan marah sampai sampai matahari tenggelam. Itu diantaranya ketika kita mengubahkan karakter-karakter itu menjadi karakter seperti Kristus. Jadi mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baru di dalam kehidupan kita. Tapi juga dia tidak hidup berdampingan dengan kebiasaan lama. Karena dikatakan tanggalkan itu artinya matikan, nggak ada lagi istilahnya marah, benci, dendam, ya. Semuanya itu tanggalkan itu, ya. Dibaharui oleh roh pikiranmu. Nah, melalui apa firman itu bertumbuh? Ya, melalui apa? Bukan, maksudnya melalui apa karakter itu, rohani kita itu bertumbuh, yaitu melalui firman, melalui umat, ya, jemaat, dan melalui keadaan. Dari firman kita bisa belajar karena firman menyediakan kebenaran, apa yang kita butuhkan. Dari jemaat, teman-teman satu pelayanan atau satu gereja, kita butuh karena mereka menyediakan dukungan yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Nah, salah satunya kita di dalam membutuhkan tim doa, menyediakan dukungan untuk saling mendoakan satu dengan lainnya. Demikian juga dengan keadaan yang membentuk kita. Keadaan menyediakan lingkungan yang kita butuhkan untuk mempraktekkan keserupaan dengan Kristus. Ya, keadaan kesulitan ataupun kepedulian, melihat hal-hal yang perlu kita berkorban misalnya itu, bagaimana Tuhan Yesus melihatnya, tergeraklah hatiku melihat kesulitan mereka. Itu keserupaan dengan Kristus. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diharapkan di dalam kedewasaan rohani kita, ya, belajar mengasihi Yesus, praktekkan menjadi seperti Yesus di dalam hubungan dengan orang lain. Dengan teman-teman tim doa, dengan teman-teman satu gereja, dengan teman-teman dari satu wilayah, atau juga dengan tetangga satu dengan yang lainnya. Semuanya itu tentang kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Di sanalah tumbuh kedewasaan rohani kita. Dan yang dikasihi Tuhan, proses pertumbuhan ini panjang dan perlahan. Tuhan jauh lebih tertarik di dalam membangun karakter kita, bukan karir kita. Ya. Karena karakter itu karakter yang tumbuh, karakter yang terus-menerus tumbuh kontinu, dan juga mungkin dia bergerak secara perlahan. Kalau kita pernah beberapa waktu yang lalu ada di dalam tim doa ini di gereja pernah ini tentang bagaimana kalaupun kita secara fisik menurun, tetapi rohani kita terus bertambah, ya, terus bertumbuh. Begitu kira proses pertumbuhan itu. Dia tidak melihatnya karena usia yang sudah lanjut,
Tapi pertumbuhan itu kontinu dan perlahan. Dan demikian juga karakter versus karir. Tuhan memikirkan karakter kita, ya jauh lebih memikirkan kita, karena karakter akan membawa kita ke dalam kekekalan. Itu modal dasar kita menjadikan apa yang kita bawa ketika kita sudah Tuhan panggil. Yesus tidak mati agar kita di kayu salib agar kita hidup nyaman. Dia membuat ya kita seperti dia, serupa dengan Kristus. Inilah menjadi tanggung jawab orang percaya. Jadi kita punya tanggung jawab di dalam diri kita, mengubahkan, mengembangkan karakter kita untuk menjadi serupa dengan Yesus. Menjadi serupa dengan Yesus Kristus itu karakter yang diubahkan, rohani yang tumbuh, meninggalkan sifat-sifat yang lama, dan rohani yang menjadi dewasa. Demikian juga itu merupakan tanggung jawab orang percaya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan nyatakan tentang maksud rencana Tuhan di dalam menciptakan kami. Dari semula Tuhan tetapkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Oleh karena itu Bapa di dalam surga, ampuni kami Tuhan. Kalau ada banyak hal, beberapa karakter-karakter kami yang masih duniawi. Masih ada benci, masih ada dendam, masih ada marah, masih ada hal yang kurang berkenan kepadamu. Bahkan kami juga Tuhan masih punya karakter yang baik tetapi tidak bertumbuh. Tidak seperti yang Tuhan harapkan. Tuhan ajar kami Tuhan Yesus agar kami termotivasi untuk terus menjadi serupa, diubahkan, bertumbuh secara kontinu dan terus menerus. Bertumbuh di dalam pengenalan pengetahuan akan Kristus, bertumbuh di dalam kasih, di dalam mempraktekkan hidup kasih dengan pengorbanan dan kasih yang tanpa syarat untuk mengasihi tetangga, mengasihi saudara, mengasihi yang lainnya. Kuasa Tuhan mengubahkan kami Tuhan Yesus. Kuatkan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh menjadi serupa, dewasa di dalam rohani kami. Nama Tuhan dipuji dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Dantes untuk perenungan firman-Nya. Kiranya melalui firman Tuhan tadi, kita semua diberi kekuatan dan harapan baru untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Ya, sebelum mari kita merespon firman Tuhan dengan pujian satu-satunya yang kuandalkan. Lagunya enggak ada ya? Kita nyanyikan ya? Oh, nyanyi YouTube aja, Pak. YouTube. Bentar. Sebentar, saya carikan kau itu. Ya, ya. Oh iya, Pak Dante, boleh. Satu-satunya yang kuandalkan tuh Angel Peter. Iya. Iya. Oke. Belum ada suaranya ya? Bentar. Satu-satunya yang kuandalkan. Nggak keluar suaranya? Iya, nggak ada suara Pak Dantes. Oke, saya cari yang lain lagi. Sudah. Itu ada motor.
Dapat ya? Enggak ada masalah kalau satu lagu yang umum aja. Lagu Mau dia. apa ya? Siapa nih lagunya? Saya nggak lihat ya. Saya udah di liturgi itu ada Pak Dantes. Ya. Saya nggak baca di bagian keduanya. Ya. Nike lagu apa? Boleh? Aku memuji kebesaranmu. Boleh. Oh iya, boleh Pak Dantes. Ayo Nike. Ya, silakan Nike. Oh, saya nyanyi atau gimana Pak Dantes? Ya. Oh, berarti aku nyanyi lagunya satu-satu yang kuandalkan aja. Boleh. Oh, ya, itu boleh. Boleh. Ya. Saya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya, baik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Di sini doa syafaat akan dipimpin oleh Pak Yo dan Ibu Paul. Ya, karena Ibu Paul berhalangan diganti Bu Lydia. Oh iya, Bu Lydia sama Bu Paul. Pak Yo ya? Iya, mari dipersilakan. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Engkau yang memberi kekuatan kami, ya Allah, di tahun 2021. Engkau pula menjadi Allah yang setia, yang terus memberkati kami, dalam kami boleh mengawali tahun 2022 ini dengan penyertaan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami, ya Allah. Kami berdoa untuk gereja kami, GKI Gejayan, dengan segala program dan segala sesuatu yang dibuat untuk boleh melayani Engkau, melalui pelayanan jemaat, peribadahan, juga hal-hal yang bersifat sosial, yang bersifat memberi bantuan kepada masyarakat sekitar, dan biarlah gerejamu di GKI Gejayan boleh menjadi gereja yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk Yogyakarta. Kami berdoa untuk setiap hal yang pemerintah Yogyakarta lakukan untuk boleh menjadikan kota kami menjadi kota yang disiplin, menjadi kota yang terus menjaga kedisiplinan masyarakatnya dan menjadi kota yang boleh ramah untuk kami boleh tinggal dan kami boleh melakukan aktivitas kami. Kami juga terus berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari Presiden kami, Joko Widodo, sampai dengan pemerintah yang di daerah. Kiranya Engkau terus menjadi Allah yang memberkati pemerintahan kami, sehingga apapun yang menjadi keputusan pemerintah kami, semua untuk kebaikan masyarakat juga, rakyat semua. Kami juga terus berdoa, ya Allah, untuk orang-orang yang terdampak pandemi saat ini. Kau tahu, ya Allah, tidak mudah untuk orang-orang menjalani atau melakukan aktivitasnya di tengah segala pergumulannya. Engkau Allah yang setia, yang akan campur tangan terus
menjadi Allah yang menguatkan mereka, menjadi Allah yang memberikan solusi atau pertolongan dalam setiap pergumulan mereka, dalam pekerjaan, dalam perkuliahan, dalam proses belajar mengajar, juga dalam hal-hal yang lain yang boleh mereka naikkan, mereka terus berdoa untuk segala pergumulan mereka. Engkau pula yang terus menjadi Allah yang setia, yang menjadi kekuatan kami, juga mereka untuk boleh mengawali tahun ini dengan penyertaan Tuhan. Banyak hal yang akan kami naikkan ya Allah dalam doa-doa syafaat kami. Secara khusus kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang dalam proses belajar yang sudah dimulai dengan tatap muka. Kiranya Engkau terus berkati, Engkau lindungi sehingga anak-anak kami juga boleh mengawali proses belajar mengajar dengan tatap muka ini dengan penyertaan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Juga banyak hal-hal yang lain yang boleh kami naikkan Tuhan berkaitan dengan pergumulan anak-anak kami dalam mencari pekerjaan. Kiranya Engkau terus Allah yang memberi petunjuk, Engkau Allah yang terus menguatkan mereka sehingga mereka boleh mendapatkan tempat, mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidangnya mereka masing-masing. Kami juga terus bergumul dengan setiap keluarga yang terdampak, yang mengalami banyak masalah dalam pandemi ini. Kami terus berdoa untuk pandemi ini boleh lalu ya Allah dalam karena perkenan-Mu. Biarlah kami terus mengawali tahun ini dengan pengharapan yang daripada Tuhan. Kami terus boleh mengawali tahun ini dengan sinar yang kuat yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami boleh menyerahkan hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kami yang hadir saat ini dengan setiap pergumulannya boleh Engkau angkat ya Allah, boleh Engkau tahirkan, boleh Engkau memberikan solusi, memberikan kekuatan, sehingga kami semua boleh menjalani awal tahun ini dengan kekuatan dan pengharapan yang daripada Tuhan. Demikian doa syafaat kami ya Allah, kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Melanjutkan syafaat kami ya Bapa. Engkau Allah yang mengasihi kami di dalam Putramu Yesus Kristus, Sang Penyembuh sejati, dokter dari atas segala dokter. Tuhan, pada saat ini hamba-Mu teringat akan saudari Marta, putri dari Ibu Sembiring yang saat ini menderita demam berdarah dan opnam di Rumah Sakit Elizabeth Purwokerto. Juga saudari Erika, putri dari Ibu Kris, Tuhan, yang sedang opnam di Rumah Sakit Karolus, Jakarta. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Di dalam kesakitannya Tuhan, kami percaya tangan-Mu akan menjamah saudara-saudari kami ini, dan Engkau memberikan kestabilan trombositnya Tuhan, di dalam mengatasi demam berdarah, dan kami percaya tangan-Mu yang penuh kasih akan merangkul saudari-saudari kami ini. Kami juga teringat pada saudara Abiel, saudari Prisil, Bapak Sukendro, Bapak Rival Tuhan, Bapak Angga, juga saudara Richard Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan. Terus Tuhan, Engkau merangkul mereka, supaya stabil keadaannya di tengah pergumulannya mengatasi sakitnya. Dan kami percaya Engkau Allah yang memulihkan dari segala macam penyakit yang dideritanya. Kami juga berdoa untuk Bapak Joni Tuhan, yang dalam masa pemulihan dari sakitnya. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan yang sudah menolong saudara-saudari kami ini. Engkau Allah yang setia, pertolongan-Mu pasti sempurna Tuhan. Dan kami percayakan saudara-saudari kami ini ke dalam tangan-Mu, dan mereka boleh bersukacita kembali Tuhan, memuliakan nama-Mu atas segala pertolongan-Mu, dan memasyurkan Tuhan nama-Mu yang besar sebagai penyembuh mereka dan bersaksi atas kebesaran. Tuhan, kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang saat ini hadir Tuhan, maupun saudara-saudara kami yang
tidak kami sebut satu persatu namanya. Mungkin ada sedikit sakit Tuhan di dalam pergumulannya, di dalam kesehatannya. Tuhan, mari Engkau tengok dan Engkau tolong Tuhan satu persatu ibu-ibu terutama dari tim doa Tuhan yang sudah berusia lanjut. Kami mohon kesehatan yang daripada-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Engkau Allah yang Maha Tahu, inilah doa sembahyang kami yang jauh dari sempurna. Karena Engkau Allah yang tahu sebelum kami mengucapkan kata-kata. Dan kami percaya di dalam darah-Mu ada penyembuhan. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Yo dan Ibu Lydia untuk pelayanan doa syafaatnya. Kita akan masuk dalam pengumuman. Mungkin ada pengumuman dari tim doa yang mau disampaikan. Sepertinya tidak ada ya, Bu Rina. Ya, kalau tidak ada, kita akan masuk dalam berkat Tuhan yang akan dipimpin oleh Pak Dantes. Dan nanti setelah berkat kita akan nyanyikan lagu Kesanggupan Kita Jadikan Aku Tuhan, doa rumahmu. Silakan Pak Dantes. Baik, mari kita tutup ibadah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di dalam surga, oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, yang menciptakan kami, yang menentukan kami dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Biarlah Tuhan Yesus, kecampur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Melalui Kristus Yesus, bentuk kami Tuhan Yesus. Berkati setiap kami, mampukan kami, agar kami melakukan, agar kami termotivasi di dalam mengembangkan karakter kami menjadi serupa dengan Kristus, agar kami boleh Tuhan lebih luas lagi Tuhan, lebih meningkat lagi, bertumbuh rohani kami, menjadi semakin dewasa, semakin lagi serupa dengan Kristus. Kuat kuasa Kristus yang turut hidup di dalam kehidupan kami menyertai kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami Tuhan berkati dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Kesanggupan Kita. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar bangsa datang kepadamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar seluruh bangsa datang menyembahmu. Persekutuan doa sore hari ini telah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.